Bayangkan, Anda adalah seorang insinyur di platform perminyakan. Data produksi harian tiba-tiba menghilang begitu saja. Tetapi, bulan depan Anda harus melaporkan data tersebut kepada regulator. Nah, kira-kira gimana cara kami untuk menambal atau melengkapi data yang hilang tersebut? Skenario tersebut nyata dalam data valve production yang kami analisis. Kami memproses sebanyak 5 well dengan data historis sebanyak 3.675 hari. Masalah utamanya dapat diidentifikasi dengan langsung, yaitu sebanyak 9,58% dari data choke size hilang. Nah, data tersebut adalah target utama imputasi dari machine learning kami. Nah, gimana sih metodologinya atau apa aja sih yang kita lakuin? Yang pertama itu kita melakukan data cleaning, kita bersihin datanya biar bisa dipakai untuk analisis. Yang pertama itu ada tiga masalah utama. Yang pertama, nama sumbernya itu masih beda-beda. Ada yang F1H, ada yang F1 spasi H, ada yang F-1H, dan sebagainya. Itu disamain semua formatnya. Lalu untuk tanggalnya juga masih banyak yang beda-beda. Ada yang pakai tulisan bulan, ada yang pakai angka, ada yang tahun dengan pakai 2000, ada yang langsung 20 gitu. Nah, itu juga disamain formatnya. Lalu yang ketiga untuk unitnya, dimana ada angka tekanan gas itu sampai berjuta-juta gitu. Itu semua yang tidak masuk akal, yang berlebihan seperti itu dibagi 1000 atau dinormalisasi biar lebih masuk akal gitu. Selanjutnya kita visualisasi data, tujuannya untuk mencari korelasi antara apa aja sih yang berhubungan sama choke-nya. Kan choke itu yang hilang kan, nilai choke-nya. Nah, ada yang menarik yaitu di sini scatter plot-nya, scatter plot choke sama wellhead pressure-nya. Nah, di sini tuh ada korelasi minus 0,66, bisa dibilang korelasi yang kuat. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa ada korelasi, artinya kita bisa menggunakan machine learning untuk mempelajari korelasinya itu seperti apa. Nah, makanya kita lanjut ke mencari model machine learning yang paling baik. Ada 3 model yang diuji. Yang pertama ada linear regression, lalu ada random forest regressor, sama satu lagi itu ada gradient boosting regressor. Nah, dari 3 model ini kita lihat hasilnya. Kita uji pakai RMSE, pakai R square, ada terus pakai MAE. Itu yang paling bagus yang mana. Baru setelah itu kita pilih salah satu yang paling bagus dan kita gunakan metode yang paling bagus, model paling bagus untuk mengimputasi nilai choke yang hilang. Dari tabel yang ada di sini yang berisikan parametrik evaluasi. Nah, dari ketiga model machine learning yang kita pakai untuk R-squared yang paling tinggi ada di random forest sebesar 0,934, dan untuk persentase dari RMSE dan MAE yang paling kecil ada di random forest juga. Dan bisa disimpulkan dari ketiga parameter itu bahwasanya random forest itu merupakan model machine learning yang terbaik untuk dipakai. Dan selanjutnya kita akan bahas soal fitur importance. Fitur importance yang paling tinggi itu adalah average wellhead pressure sebesar 77,05%. Yang artinya apa? Artinya tekanan kepala sumur ini atau average wellhead pressure itu yang paling baik buat ngebantu model menebak choke. Nah, dari total 352 baris data choke yang kosong, model machine learning ini berhasil mengidentifikasi 296 baris dengan fitur yang lengkap. Namun, apakah datanya akurat? Mari kita validasi sebentar. Jika dilihat dari perbandingannya, rata-rata data asli berada di angka 60,5%. Nah, dibandingkan dengan hasil imputasi, angka ini cukup dekat, yaitu 59,1%. Itu adalah data persenan hasil imputasi. Standar deviasi dan distribusinya pun hampir identik. Ini membuktikan bahwa model kita tidak hanya menebak angka, tapi juga menjaga atau sadar akan karakteristik statistik asli dari lapangan golf. Dari 352 baris data yang hilang, kami berhasil memulihkan 296 baris diantaranya. Sehingga distribusinya kembali konsisten dengan data asli. Hasil akhirnya, data historis yang tadinya bolong-bolong sekarang sudah utuh, valid secara teknis, dan siap digunakan untuk pelaporan regulasi otoritas Norwegia dengan standar yang cukup tinggi.